Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di balik pepohonan rimbun, hiduplah seorang pria bernama Agus. Agus dikenal oleh semua orang di desa sebagai seorang dukun. Dengan kemampuan mengusir roh jahat dan menyembuhkan penyakit yang tak bisa dijelaskan oleh medis, ia dihormati dan ditakuti. Beberapa orang mengatakan bahwa Agus memiliki ilmu santet, ilmu hitam yang mampu membuat orang lain celaka tanpa mereka tahu apa yang menimpa mereka. Namun, seperti halnya dukun-dukun lainnya, Agus juga memiliki musuh. Salah satu orang yang sangat membenci Agus adalah Dedi, seorang petani yang sering berurusan dengan masalah tanah dan kekayaan. Dedi merasa bahwa tanah yang ia kelola tidak pernah menghasilkan dengan baik, dan pada akhirnya ia mulai menyalahkan Agus. Menurut Dedi, tanahnya selalu terkena gangguan setelah Agus datang ke desanya, meski Agus tidak pernah menyebutkan hal itu. Dedi percaya bahwa Aguslah yang mengirimkan kutukan pada tanahnya, dan segala usaha yang ia lakukan selalu sia-sia. Penuh amarah, Dedi pun menemui seorang dukun lainnya di desa sebelah, seorang yang memiliki nama besar dalam dunia hitam. Dukun tersebut dikenal dengan julukan Ki Wiryo, seorang dukun santet yang terkenal sangat kuat dan tak terkalahkan. Dedi meminta bantuannya untuk membalas dendam pada Agus, agar tanahnya bisa subur dan ia bisa mendapatkan segala yang ia inginkan. Ki Wiryo yang licik dan penuh tipu daya menyetujui permintaan Dedi dengan syarat yang sangat berat. Untuk melakukan santet pada Agus, Ki Wiryo membutuhkan darah seseorang yang berani mengorbankan dirinya untuk ritual tersebut. Dedi yang merasa putus asa, akhirnya setuju untuk memberikan darahnya sendiri. Dengan penuh keyakinan, ia berharap balas dendam akan membawa kesuksesan yang selama ini ia impikan. Malam itu, mereka berdua mengadakan ritual yang mengerikan di tengah hutan. Ki Wiryo memimpin ritual dengan mantra-mantra yang membuat udara di sekitar mereka terasa dingin dan gelap. Dedi yang telah mempelajarinya dengan pisau mengeluarkan darahnya ke tanah, menyaksikan dengan penuh harapan saat Ki Wiryo melantunkan mantra-mantra kuno. Tak lama setelah ritual selesai, mereka merasa seperti beban berat sudah terlepas dari pundak mereka. Dedi pulang ke rumah dengan rasa lega, namun tak tahu bahwa balas dendam yang ia jalankan ini akan membawa malapetaka yang lebih besar dari apa yang ia bayangkan. Beberapa minggu berlalu, dan tampaknya tanah Dedi mulai menunjukkan hasil yang luar biasa. Tanaman yang semula layu dan tak berkembang, kini tumbuh subur dengan pesat. Namun, meski tampak seperti kemenangan besar, Dedi mulai merasa ada yang tidak beres. Pagi-pagi, ia sering mendengar suara-suara aneh di sekitar rumahnya, suara langkah kaki yang berat, dan terkadang bau busuk yang menyengat. Suatu malam, Dedi terbangun dari tidurnya oleh suara ketukan di pintu depan rumahnya. Ketukan itu terdengar begitu keras, seolah-olah datang dari makhluk besar. Dedi membuka pintu dengan tangan gemetar, namun yang ia temui bukan manusia. Di depannya, berdiri sosok tinggi besar, dengan wajah yang terbalik, sebuah wajah yang mengerikan, rusak, dan berlendir. Suara berat menggeram dari dalam mulut sosok itu. "Dedi, kau pikir ini yang kau inginkan?" Dedi mencoba menutup pintu, namun sosok itu menghalanginya, dan tiba-tiba tubuhnya terasa sangat lemah. Sebuah rasa dingin yang menusuk hingga ke tulang menimpa dirinya, dan ia mulai merasakan sakit yang luar biasa di seluruh tubuhnya. Ia tak bisa bergerak. Tubuhnya terasa seperti terikat oleh kekuatan yang tak terlihat. Keesokan harinya, Dedi terbangun dengan tubuh yang sangat lemah. Namun, ia segera menyadari ada sesuatu yang aneh. Matanya menatap ke cermin dan melihat bahwa ada bekas hitam pekat di tubuhnya. Bekas-bekas itu membentuk pola-pola aneh yang seperti tulisan kuno, seolah memberitahunya bahwa apa yang ia lakukan takkan dibiarkan begitu saja. Ketika ia menoleh ke cermin, ia melihat sosok yang tadi malam ia temui,
sosok itu kini hadir dalam bayangannya. Panik, Dedi segera pergi ke rumah Ki Wiryo. Namun, Ki Wiryo malah menghindar, dan tak lama kemudian, ia menerima kabar buruk. Ki Wiryo ditemukan tewas mengenaskan di dalam rumahnya. Tubuhnya hancur, tak ada yang tahu siapa yang melakukannya. Warga desa mengira itu adalah hasil dari kecelakaan. Namun Dedi tahu bahwa ini adalah akibat dari santet yang telah ia kirimkan pada Agus. Desa pun mulai terperosok ke dalam kegelapan. Setiap orang yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan Ki Wiryo dan santet mulai merasakan dampaknya. Mereka yang pernah berurusan dengan Dedi pun mulai jatuh sakit, atau bahkan ada yang meninggal secara misterius. Dedi tidak tahu harus berbuat apa. Ia sudah terjerat dalam permainan ini, dan kini ia tahu bahwa balas dendam itu akan membawa kutukan yang lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Namun, di sisi lain, Agus yang awalnya tidak menyadari apa yang sedang terjadi, mulai merasakan keanehan. Awalnya, hanya sekadar rasa lelah yang tidak kunjung hilang. Kemudian semakin hari, tubuhnya terasa sakit-sakit seperti diserang oleh kekuatan tak kasat mata. Agus merasa bahwa santet yang selama ini ia gunakan untuk menyembuhkan orang lain, kini berbalik menghantam dirinya. Ia merasa seperti ada tangan gaib yang meremas jantungnya, membuatnya semakin terpuruk dan jatuh sakit. Pada suatu malam, saat ia sedang duduk sendirian di rumah, sebuah suara terdengar dari luar. "Agus, kamu tahu kenapa ini terjadi? Ini karena karma." Suara itu terdengar jelas, namun ia tidak melihat siapapun. Agus mengerti bahwa ia sedang dalam bahaya besar. Dalam keputusasaannya, ia berusaha untuk mencari cara agar bisa mengatasi santet yang menimpanya. Tanpa disadari, ia mulai melakukan ritual yang justru memperburuk kondisinya. Dukun yang selama ini ia anggap sebagai teman, kini menjadi musuh yang datang menghantuinya. Agus sudah berada di ambang keputusasaan. Sejak kejadian malam itu, tubuhnya semakin lemah. Sakit yang ia rasakan tak pernah berhenti. Setiap malam, tubuhnya seperti terikat oleh kekuatan gelap yang tak bisa ia hindari. Meskipun ia seorang dukun yang menguasai ilmu hitam, kini ia merasakan kekuatan yang lebih besar, lebih jahat, sedang menyerangnya. Di luar, udara malam terasa lebih berat. Langit gelap tak berbintang, dan angin kencang berhembus dari arah hutan, menambah ketegangan yang mencekam. Agus merasa seolah-olah ada mata yang selalu mengawasinya, dimanapun ia berada. Semua gerak-geriknya terasa diikuti oleh bayangan tak terlihat. Suatu malam, saat Agus terbaring lemah di tempat tidurnya, ia merasakan ada yang berbeda. Suara ketukan terdengar dari pintu rumahnya. Dulu, ia sering menerima kunjungan dari orang-orang yang membutuhkan bantuan. Namun kali ini, ketukan itu terasa aneh. Tidak seperti biasanya, suara itu datang dengan kekuatan yang luar biasa. Seolah-olah ada seseorang yang ingin menghancurkan pintu rumahnya dengan kerasnya ketukan itu. "Agus, kamu tak bisa lari dari ini." Suara berat itu datang dari luar, seperti suara yang sudah lama terkubur, penuh kebencian. Agus merasa tubuhnya semakin tercekik, dan ia tak bisa menggerakkan dirinya. Tubuhnya terasa kaku dan berat, seolah-olah roh jahat yang mengikutinya sedang mengikatnya dalam keadaan yang tak bisa ia lawan. Dalam kegelisahannya, Agus teringat pada ritual yang dilakukan oleh Dedi dan Ki Wiryo beberapa waktu lalu. Ia sadar, apa yang sedang menimpanya sekarang adalah hasil dari perbuatan yang ia kirimkan ke orang lain. Santet yang dulu ia berikan pada orang lain kini kembali padanya, lebih kuat dan lebih mengerikan dari yang pernah ia bayangkan. Saat ia mencoba untuk bangun, ia merasa pusing. Pandangannya kabur, dan di sekelilingnya, kabut hitam mulai muncul, seolah-olah menelan seluruh rumahnya. Dinding-dinding rumahnya yang biasa terasa kokoh,
kini mulai terlihat rapuh, seolah bisa hancur kapan saja. Kabut itu semakin tebal, dan suara langkah kaki terdengar semakin dekat. Lalu, dari kabut itu muncul sosok yang dikenal Agus, Dedi. Namun, wajahnya tampak berbeda. Wajah Dedi terlihat pucat, matanya kosong, dan tubuhnya lemah tak berdaya. Seolah-olah Dedi datang untuk menuntut balas atas perbuatan yang telah dilakukannya. Agus. Suara Dedi terdengar begitu dalam dan penuh amarah, seolah berasal dari kedalaman yang jauh. Kau pikir ini akan selesai begitu saja? Kau pikir kau bisa lolos dari karma yang kau buat? Agus merasa tubuhnya semakin tercekik, jantungnya berdegup kencang, dan ia merasakan sakit yang luar biasa. Aku tak bisa, pikirnya. Aku tak bisa lagi menghindari ini. Di dalam kabut hitam itu, sosok Dedi mulai menghilang, namun wajahnya tetap membayangi Agus, berputar-putar dalam pikirannya. Begitu pula dengan bayangan Ki Wiryo, sang dukun santet, yang kini turut hadir di hadapannya. Kau terlalu percaya diri, Agus. Ilmu yang kau kuasai tak cukup untuk melawan kutukan yang kau kirimkan pada orang lain. Sekarang saatnya kau merasakan apa yang telah kau lakukan, kata Ki Wiryo, suaranya penuh kebencian. Agus mulai merasa hilang kendali atas dirinya. Sakit yang ia rasakan semakin tak tertahankan. Ia tahu, ini bukan sekadar penyakit fisik. Ini adalah hasil dari kekuatan yang ia ciptakan sendiri, yang kini balik menyerangnya dengan kekuatan yang lebih besar. Santet itu kembali padanya dalam bentuk yang jauh lebih buruk. Tiba-tiba, ia melihat bayangan gelap bergerak di dinding. Sosok itu semakin mendekat. Dedi dan Ki Wiryo bergabung dalam bayangan itu, dan tubuh Agus merasa semakin lemas. Sesuatu yang sangat jahat berusaha menarik nyawanya keluar dari tubuhnya. Agus berteriak keras, namun tak ada yang mendengarnya. Ia terperosok ke dalam kegelapan, dan seluruh dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Di tengah ketidakberdayanya, ia mendengar suara gelap itu lagi. Agus, kau akan datang ke dunia kami. Kau akan merasakan apa yang kami rasakan. Agus tak bisa menghindar. Tubuhnya terkulai lemah, dan ia merasa dirinya jatuh ke dalam jurang yang dalam, di mana tak ada jalan keluar. Rasanya seperti tubuhnya terpecah-pecah di dalam kegelapan yang sangat pekat. Namun, sebelum semuanya gelap, Agus sempat memikirkan satu hal. Apa yang terjadi jika seseorang yang berniat menghancurkan orang lain justru dihancurkan oleh apa yang ia kirimkan? Apa yang ia alami adalah pelajaran pahit tentang karma, dan kini ia menjadi bagian dari kutukan yang tak bisa ia hindari. Ia yang dulu menyantet orang lain, kini merasakan sendiri betapa mengerikannya kekuatan yang ia gunakan. Dalam penderitaannya yang tiada akhir, Agus akhirnya mengerti, dukun santet bisa saja menjadi korban santet itu sendiri. Keesokan harinya, saat matahari baru saja terbit, warga desa dikejutkan dengan penemuan tubuh Agus yang tergeletak di depan rumahnya. Tubuhnya terbujur kaku, matanya terbelalak, dan wajahnya penuh dengan bekas luka hitam. Seolah-olah ada kekuatan gelap yang telah menghancurkannya dari dalam. Di dekatnya, ada bekas-bekas darah yang membentuk pola-pola aneh di tanah. Beberapa orang yang tahu mengenai ilmu hitam segera menyadari bahwa ini adalah hasil dari santet yang kembali menyerang sang dukun. Warga desa pun mulai takut, karena mereka tahu siapapun yang terlibat dalam ilmu hitam akan membayar harga yang sangat mahal. Desa itu kini terperangkap dalam kutukan yang tak pernah berakhir. Setiap orang yang berurusan dengan Agus, baik langsung atau tidak langsung, mulai merasakan dampaknya. Mereka mulai jatuh sakit, dan beberapa dari mereka hilang tanpa jejak. Kutukan itu telah dimulai, dan tidak ada yang tahu kapan itu akan berakhir.